Anda pro sana atau pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindar, itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Iman, itu tetangga saya di Banten. Beliau secara tidak langsung juga mau menepis isu-isu yang beredar liar selama ini di luar sana ya. Bahwa Kiai Imanuddin itu Khawarij, Kiai Imanuddin itu Wahabi. Dengan mengatakan bahwa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani bukan orang lain, dia adalah orang yang dekat dengan saya. Bahkan pengakuan bahwa masih ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, ini juga menampik ocehan-ocehan para mukibin selama ini yang menuduh, yang memframing Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini adalah orang-orang yang bukan datang dari kelompok Nahdien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beberapa hari yang lalu ada acara di Pasuruan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PBNU yakni Kiai Haji Sulpan Mustafa. Beliau adalah salah seorang pengurus di PBNU yang diundang di acara haul Kiai Hamid Pasuruan. Ya, memang saya dengar informasinya bahwa setiap ada acara haul di sana memang PBNU selalu diundang secara kelembagaan. Ada hal yang sangat menarik di dalam acara tersebut saat Kiai Sulpan Mustafa membawakan ceramah. Beliau menyinggung nama Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dengan kelompok Lawi dalam diskursus soal nasab. Di mana di dalam ceramahnya beliau menyebutkan bahwa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani itu bagi Kiai Sulpan Mustafa bukan orang lain. Itu yang tampak di dalam ceramah yang disampaikan oleh Kiai Sulpan Mustafa. Nah, coba kita simak dulu seperti apa ceramahnya. Nanti sebentar kita akan lanjutkan. Curi dikasih makan. Zaman saiki ono maling ngono iku, kira-kira diapakno, Cak? Kepuki Mbah Hamid boten. Dikasih sarapan, dibikinkan nasi goreng, walaupun dalam buku itu tidak ditulis, saya yakin sama Mbah Yai Hamid pasti bisa ngoni itu. Masya Allah, itu rahmah. Sekarang ini yang langka nih Pak, rahmah. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana atau pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindar, itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Iman, itu tetangga saya di Banten. Ya mampu dulu di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Iman. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin semua, tidak usah dihadap-hadapkan. Makanya saya katakan saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang, Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Iman, saya datang karena Nahdlatul Ulama datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk satu kelompok. Jelas apa baca? Nah, iya. Setidaknya ada 3 hal yang mau disampaikan oleh Kiai Sulpan Mustafa. Kalau saya melihat dan saya tonton ceramahnya ya, sekalipun ini hanya sekelumit saja yang saya ambil karena ini yang sangat terkait dengan pembahasan kelompok Lawi dengan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Yang pertama bahwa bagaimanapun juga keberadaan Kiai Sulpan Mustafa di acara tersebut itu mewakili PBNU. Oleh karena itu dengan pernyataan ini memberikan pesan setidaknya 3 hal. Yang pertama bahwa PBNU melalui Wakil Ketua Umum itu menempatkan diri di tengah-tengah. Jadi kalau banyak yang memframing selama ini bahwa PBNU masih
bersikap tidak netral seolah-olah melindungi kelompok Lawi. Saya kira dengan pernyataan dari Kiai Sulpan Mustafa ini cukup memberikan angin segar bagi kelompok Kiai Imanuddin Utsman, termasuk kelompok Nahdien ya. Karena bagaimanapun juga, baik itu di kelompok Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani ataupun di kelompok Lawi sendiri, itu banyak orang Nahdien, terutama dari kalangan Mukibing itu ya, yang memang betul-betul mencintai habaib. Oleh karena itu Kiai Sulpan Mustafa mengatakan bahwa kita tidak boleh melihat persoalan ini hitam putih. Lalu kemudian beliau mengatakan, andaikan saya duduk berdampingan dengan Ali Jindan, maka pasti orang akan menuding saya ini pro terhadap Balawi. Begitupun sebaliknya. Ketika saya berdampingan dengan Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani, bahkan dalam pengakuan beliau, Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani di Banteng itu bertetangga. Dan bahkan masih ada hubungan kekerabatan. Orang juga akan menilai bahwa PBNU atau dalam hal ini Kiai Sulpan Mustafa berpihak kepada Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Yang beliau ingin sampaikan adalah bahwa mari melihat persoalan ini secara rahmat. Dan bagaimana menempatkan diri, terutama saya kira dalam konteks PBNU ini menjadi rahmat bagi semuanya. Jadi tidak saja kepada kelompok Lawi, dan juga tidak saja kepada Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Kira-kira itu yang mau disampaikan oleh Kiai Sulpan Mustafa. Yang kedua, beliau secara tidak langsung juga mau menepis isu-isu yang beredar liar selama ini di luar sana ya. Bahwa Kiai Imanuddin itu Khawarij, Kiai Imanuddin itu Wahabi, dengan mengatakan bahwa Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani bukan orang lain, dia adalah orang yang dekat dengan saya. Bahkan pengakuan bahwa masih ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, ini juga menampik ocehan-ocehan para mukibin selama ini yang menuduh, yang memframing Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani ini adalah orang-orang yang bukan datang dari kelompok Nahdien. Nah, saya kira itu juga terjelaskan di sana ya. Nah, yang terakhir, bahwa selama ini banyak framing-framingan yang mengatakan bahwa orang-orang PBNU itu berpihak kepada kelompok Lawi dalam sesi ini juga, sekalipun sangat pendek saya kira ceramahnya yang menyinggung soal nasab ini, soal Kiai Imad Nampak Lawi, ini juga memberikan tepisan bahwa hari ini PBNU berdiri di tengah-tengah. Jadi tidak ke kelompok Lawi dan juga tidak ke Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Saya kira ini kemajuan yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Ya, dan memang seharusnya seperti itu. Nah, saya pun dan saya kira siapapun ya, secara lahiriah normatifnya kelompok Lawi ini, kalaupun misalnya bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak punya hak untuk membenci atau dendam kepada mereka. Tetapi memang mereka juga harus sudah menempatkan dirinya di luar daripada konteks nasab itu tadi. Jadi tidak boleh lagi ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Kita harus kembali kepada dasarnya bahwa sesungguhnya hanya satu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Seharusnya seperti itu, sehingga memang siapapun di republik ini harus saling berangkulang. Nah, itulah sebenarnya memang fitrahnya Nahdlatul Ulama menjadi rahmat bagi seluruh apa yang ada di alam ini, rahmatan lil alamin. Seperti itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh Kiai Sulpan Mustafa. Oleh karena itu saya kira diskursus soal nasab ini setidaknya ada perubahan haluan untuk kedepannya. Tidak lagi ada framing-framing busuk yang menempatkan PBNU seolah-olah berpihak pada satu kelompok. Dan sekali lagi bahwa posisi Kiai Sulpan Mustafa berada di Pasuruan itu atas undangan resmi terhadap PBNU, dan beliau diutus untuk mewakili Ketua Umum PBNU untuk menghadiri acara haul tersebut. Artinya apapun yang disampaikan dalam acara tersebut tentu melekat PBNU di dalam dirinya, dan sekali lagi menepis segala isu-isu yang selama ini liar, terutama di kalangan Nahdien yang ada di kubu Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani, seolah-olah PBNU tidak berpihak ke mereka tetapi berpihak kepada kelompok Lawi. Nah, pada posisi ini kita melihat bahwa NU ada di tengah-tengah, tidak ke kelompok Lawi, tidak ke kubu Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Tetapi beliau mengatakan, kalau saya diundang Mbak Lawi, ya saya datang ceramah. Begitupun kalau saya diundang oleh kelompok Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani. Saya kira ini luar biasa ya, dan mudah-mudahan diskursus ini
Terus kita jaga dalam konteks keilmuan, tidak ada hujat menghujat. Kalaupun ada oknum-oknum kelambak lawi yang kurang ajar, saya kira itu personalnya. Dan kita tidak boleh mengglorifikasi bahwa seluruh kelambak lawi berperilaku barbar seperti itu, lalu kemudian itu menjadi dasar kebencian kita kepada mereka. Alhasil yang kita harapkan adalah bahwa diskursus soal nasab ini menambah pengetahuan kepada kita semua. Kelambak lawi juga harus kembali menyadari dirinya bahwa bukan saja nasab yang akan menyelamatkan kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang dinilai di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.